Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nadia Rizky Asari dengan NIM A1D525069 dari program studi Administrasi Pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu isu kebijakan pendidikan yang sedang menjadi perhatian masyarakat, yaitu efisiensi anggaran pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan menjadi salah satu investasi penting bagi kemajuan bangsa. Namun, ketika pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, muncul berbagai perdebatan mengenai dampak terhadap akses dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, isu ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Efisiensi anggaran pendidikan merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara agar lebih efektif dan tepat sasaran. Kebijakan ini muncul sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keuangan negara dan memastikan anggaran digunakan secara efisien. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, khususnya mahasiswa, akademis, dan praktisi pendidikan. Banyak pihak khawatir bahwa penggunaan atau pembatasan anggaran pendidikan dapat berdampak pada kenaikan biaya pendidikan, berkurangnya bantuan pendidikan, hingga menurunnya kualitas layanan pendidikan. Efisiensi anggaran dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan keuangan negara. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintahan harus menentukan prioritas penggunaan dana agar pembangunan tetap bekerja. Aktor yang terlibat dalam kebijakan antara lain pemerintahan pusat, Kementerian Pendidikan, perguruan tinggi, sekolah, guru, mahasiswa, dan masyarakat. Dampak positif kebijakan ini adalah mendorong lembaga pendidikan untuk lebih hemat dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa efisiensi anggaran dapat mengurangi akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, terutama jika berdampak pada bantuan pendidikan dan biaya kuliah. Dalam paradigma konservatif, efisiensi anggaran dipandang sebagai langkah yang wajar karena negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan berkelanjutan penggunaan. Dalam paradigma kritis, kebijakan ini dianggap berpotensi mengurangi peran negara dalam meminjam hak pendidikan masyarakat. Pendidikan dipandang sebagai hak dasar yang seharusnya tetap menjadi prioritas utama. Sementara itu, paradigma liberal berusaha menyeimbangkan efisiensi dengan keadaan sosial. Efisiensi tetap diperlukan, tetapi harus disertai perlindungan bagi kelompok rentan melalui beasiswa, subsidi, dan bantuan pendidikan. Menurut saya, kebijakan efisiensi anggaran memiliki beberapa kelebihan. Pertama, mendorong penggunaan dana pendidikan secara lebih efektif dan mengurangi pemborosan anggaran. Kedua, meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan dalam menjaga keuangan. Namun, terdapat beberapa kelemahan. Jika tidak dilakukan secara hati-hati, efisiensi dapat berdampak pada berkurangnya kualitas layanan pendidikan. Selain itu, kelompok masyarakat kurang mampu berpotensi mengalami kualitas dalam mengakses pendidikan apabila bantuan pendidikan berkurang. Nah, tantangan terbesar dari kebijakan ini adalah bagaimana pemerintah tetap menjaga kualitas pendidikan
tanpa mengurangi kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya mengusulkan beberapa rekomendasi. Pertama, efisiensi anggaran harus difokuskan pada pengurangan pemborosan birokrasi, bukan pada layanan pendidikan yang langsung dirasakan peserta didik. Kedua, pemerintahan perlu mempertahankan program bantuan pendidikan seperti beasiswa dan bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa kurang mampu. Ketiga, transparansi penggunaan anggaran harus ditingkatkan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana pendidikan digunakan. Keempat, perlu adanya evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan efisiensi agar kualitas pendidikan tetap terjaga. Oke, kita masuk ke berdasarkan analisis yang telah dilakukan, efisiensi anggaran pendidikan merupakan kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas keuangan negara dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan berkaitan akses dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan efisiensi secara bijaksana dengan tetap menjadikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Demikian pendapat saya mengenai analisis kebijakan efisiensi anggaran pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.